Fastabikul kebaikan. 15 tanda kamu seorang INFJ. Tipe kepribadian paling langka di dunia. Akronim INFJ adalah singkatan dari introversion atau introversi, intuition atau intuisi, feeling atau perasaan, dan judgment atau penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu yang paling langka dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs. Dan jumlahnya hanya sekitar 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang membuatnya menonjol dari individu lain. Mereka bisa menjadi luar biasa, misterius, dan cerdas secara emosional, dan terkadang disebut sebagai konselor atau advokat. Meskipun kita mungkin mengira kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, sebenarnya tipe ini sangat tidak bisa dipahami. Jadi mari kita telusuri beberapa ciri utama dari tipe kepribadian INFJ, dan cari tahu apakah Anda salah satunya. Pertama, wavelength yang berbeda. Orang INFJ cenderung merasa seperti orang asing, karena faktanya kebanyakan orang berada pada suatu jarak gelombang atau disebut wavelength, yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan orang INFJ adalah intuisi, maka secara tidak sadar mereka mampu membaca segala hal hanya dari pola dasarnya saja. Pola dasar tersebut berkaitan dengan sifat manusia, yaitu perasaan. Sehingga menarik orang INFJ untuk menuju ke orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu yang secara tidak sadar mampu memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, itu dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun di sisi lain, orang INFJ sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan hal-hal seperti itu, atau yang biasa disebut indera keenam, yang dia miliki. Yang pada akhirnya menjadikan mereka merasa terisolasi, atau bahkan benar-benar tidak bisa dipahami oleh orang lain. Yang kedua, ingin semuanya sempurna dan sering menunda-nunda. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan. Mereka berjuang untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal individu biasa. Artinya, orang INFJ banyak menunda-nunda karena kebutuhan bawah sadar mereka, yang ingin menemukan kesempurnaan mutlak di semua hal. Meskipun secara realistis, mereka dapat melakukan semua hal tersebut, tanpa harus berusaha keras. Maka bisa disimpulkan, bahwa orang INFJ ini memiliki kesulitan untuk menghadapi kritik, dan itu benar-benar hal tersulit bagi mereka. Malah terkadang, mereka tetap menolak respon dari luar, meski itu adalah respon yang positif sekalipun. Namun, saat mereka menjadi lebih dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan akan kesempurnaan itu. Dan mereka bisa jadi lebih tenang, meskipun mereka melakukan lebih banyak kesalahan dari sebelumnya. Dan tetap fokus pada kepercayaan diri mereka, untuk mencapai hasil luar biasa, yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. Yang ketiga, menghargai keindahan dan kualitas. Keindahan dan kualitas adalah hal-hal yang diusahakan tercapai oleh orang INFJ di segala hal. Mereka lebih suka dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka cenderung tertarik pada hal-hal yang berkualitas tinggi, seperti makanan yang enak, pakaian yang bagus, atau hal lain yang sudah terbukti diproduksi oleh ahli yang tepat. Meskipun fokus mereka pada barang-barang canggih itu bertentangan dengan sifat spiritual mereka, namun keindahan tetaplah menjadi kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Setelah disebutkan sebelumnya, bahwa orang INFJ biasanya minimalis, maka mereka ini lebih suka memiliki beberapa barang bagus, daripada banyak barang, namun biasa-biasa saja. Yang keempat, memancarkan kehangatan dan pesona. Kebanyakan dari kita, pasti sangat jarang duduk di sebelah orang asing. Kemudian secara tiba-tiba, kita bercerita tentang ketakutan kita, impian kita, dan rahasia pribadi terbesar kita, kepada orang lain tersebut. Tetapi, orang INFJ adalah orang yang sangat menawan, sehingga tidak jarang, orang asing dengan mudah berbagi informasi semacam itu dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini, biasanya memiliki aura, yang membuat orang lain merasa sangat nyaman, dan damai ketika mereka berada di sekitarnya. Hampir semua orang senang berada di dekat orang seperti ini, dan orang INFJ ini sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Bahkan tidak hanya nyaman, tetapi juga individu yang dapat dipercaya dan menawan. Mereka juga pendengar yang luar biasa, yang berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti, meskipun saat bertemu orang lain, dimanapun mereka berada. Nomor 5. Sangat tanggap terhadap orang lain. Orang INFJ mampu membaca orang lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi orang lain dalam hitungan detik.
namun di sisi lain mereka sendiri tidak mudah untuk dipahami. Dan itu sangat sulit ketika Anda mencoba untuk memahaminya. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, namun mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali lebih jauh ke dalam pikiran orang lain. Orang INFJ ini tertarik dengan cara kerja pikiran orang lain, dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik, dengan cara mereka sendiri. Mereka sering dengan mudah dapat mengetahui kapan seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. Nomor 6. Menyerap emosi orang lain. Sudah umum bagi orang INFJ untuk menyerap emosi orang lain, dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka sedang bersemangat, mereka akan sering ikut bersemangat juga. Jika seseorang sedang stres atau cemas, mereka mungkin juga merasa stres atau cemas. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri sangat bisa membuat kewalahan, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan emosi tersebut, sehingga mampu untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain yang mengalaminya. Orang INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. Yang ketujuh, menciptakan keintiman emosional yang dalam. Kebanyakan orang INFJ terlihat pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau tertutup, tetapi sebenarnya mereka cukup relasional. Hanya perlu sedikit waktu bagi mereka untuk terbuka kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Orang INFJ mendambakan koneksi yang otentik dan berusaha untuk mempercayai orang pada tingkat yang lebih dalam. Karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang yang mereka percayai. Yang kedelapan, sifat introvert sejati. Meskipun orang INFJ adalah individu yang tertutup, namun mereka mudah bersosialisasi. Mereka tahu cara berbaur secara efisien ke dalam lingkungan sosial. Tetapi, mungkin mereka merasa benar-benar damai dengan lingkaran teman yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan orang INFJ yang introvert, biasanya mereka kewalahan dan kelelahan jika dalam suatu lingkungan atau keramaian sosial yang besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam lingkungan sosial, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan memulihkan diri. Nomor 9. Peka terhadap konflik. Konflik cenderung membuat stres pada setiap orang. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mereka menginginkan orang-orang tersebut juga membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan. Maka ketika sebuah konflik muncul, secara fisik dapat mengganggu hubungan mereka, sehingga terjadilah sikap optimis yang tampaknya konstan. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur, atau berkonsentrasi ketika memikirkan konflik yang berkaitan dengan mereka, atau bisa juga terhadap seseorang yang mereka sayangi. Hal itu bahkan dapat membuat tubuh mereka stres sampai pada titik, di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tubuh yang tidak diinginkan lainnya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang dengan tipe kepribadian ini berusaha untuk menghindari semua konflik. Namun seiringnya waktu, mereka mampu belajar menetapkan batasan yang sehat untuk sebuah konflik. Tentunya sambil mempertahankan kebutuhan mereka sendiri pada saat bersamaan, dan mereka melakukannya dengan pemahaman yang sangat baik. Nomor 10. Masa depan terfokus. Kemauan adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. Orang INFJ akan sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka ke tujuan pribadi mereka. Misalnya jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tidak punya tujuan, atau bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, atau tidak melihat masa depan dalam diri mereka, maka mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, orang INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu, dan mereka cenderung mengingat pengalaman buruk untuk menghindari perasaan negatif yang sering menyertai kilas balik tersebut. Nomor 11. Tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan. Seorang INFJ dapat melihat kebaikan pada orang lain, namun mereka sering menjadi korban dari teori sayap patah, karena mereka percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan orang lain.
Mereka sering mendapati diri mereka tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan, karena kemampuan mereka untuk membantu dengan penuh kasih. Dan ini adalah sifat mulia untuk tipe kepribadian INFJ. Tetapi jika terlalu berlebihan juga bisa menjadikan stres atau frustrasi. Nomor 12, pemikir intelektual. Orang INFJ sering menemukan diri mereka, berpikir sangat mendalam tentang tujuan, makna, dan hal yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka, adalah benar-benar diri mereka. Mereka menikmati musik, membaca, dan hal-hal filosofis atau spiritual, karena cinta mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas pemahaman mereka di dunia. Tentu saja karena kebutuhan mereka untuk memahami ilham yang begitu dalam. Orang INFJ tidak menjadi korban percakapan atau gosip yang sepele. Ini adalah karakteristik yang sangat positif. Tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmati hal-hal sederhana seperti menonton film, atau minum kopi dengan rekan kerja. Orang INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai, atau melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Namun baginya itu tidak perlu dipikir berlebihan. Nomor 13, berbakat dalam bahasa. Karena sifat introvert mereka, orang INFJ biasanya menghabiskan waktu sendirian untuk hobi pribadi mereka, dan itu bisa menambah wawasan untuk memperluas kreativitas. Sering pula disertai dengan pemahaman bahasa yang baik. Namun, orang INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara. Karena menulis adalah saluran yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemikiran atau ide kreatif mereka, tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah gagal atau menjadi negatif, ketika berbicara tentang hal-hal yang beropini. Sehingga, mereka menghindari banyak bicara kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa relaksasi dan kedamaian, karena itu adalah bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seseorang. Orang INFJ merupakan penulis yang sangat berbakat dan sukses, karena kemampuan mereka menggunakan simbolisme dan intrik menarik dalam tulisan mereka. Yang ke-14, bekerja, paling baik sendirian, atau dalam kelompok kecil. Meskipun orang INFJ tetap rukun dengan orang lain, namun mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka ketika mereka bekerja sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Atau mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percayai, dan memiliki proses pemikiran yang mirip dengan mereka. Di sisi lain orang INFJ bersifat emosional, dan individu yang sangat sensitif. Mereka bisa sangat analitis dan ilmiah, karena mereka sering menikmati pekerjaan yang terkait dengan penelitian atau teknologi sains. Nomor 15, berfokus pada apa yang benar. Karena sifat penyayang dan penyembuh mereka, orang INFJ sering merasa harus melindungi orang lain. Mereka bisa saja berdiri melawan pengganggu atas nama orang lain, atau fokus hanya untuk membantu seseorang yang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih membantu orang lain dengan cara tidak perlu terlibat secara langsung, maka mereka akan menyumbangkan uang, atau mencari waktu untuk menjadi sukarelawan amal. Tipe kepribadian INFJ ini juga menemukan bahwa diri mereka merasa takut menjadi orang jahat, yang itu akan memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar. Tipe kepribadian INFJ itu rumit dan unik, dan terkadang benar-benar kontradiktif. Ya memang seperti itulah setiap tipe kepribadian di luar sana. Orang INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain untuk bergaul dengan mereka, dengan cara yang lebih baik. Tentu saja, beberapa dari sifat-sifat ini adalah hal-hal yang disukai banyak orang, yaitu dapat mengidentifikasi orang lain. Jadi cara terbaik untuk menentukan tipe kepribadian Anda adalah dengan mengikuti tes yang dikembangkan oleh spesialis. Namun jika Anda dapat memahami sebagian besar dari tanda-tanda ini, kemungkinan besar Anda adalah seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Beritahu kami apa menurut Anda. Berapa banyak dari sifat-sifat ini yang Anda sukai? Apakah Anda seorang INFJ? Jika Anda menikmati video ini, berikan like-nya, dan share dengan teman-teman Anda. Dan agar kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini, mohon tekan tombol subscribe. Dan ingat, untuk klik lonceng, sehingga Anda mendapat pemberitahuan ketika kami memposting video baru. Terima kasih telah menonton.